Halo sahabat Asa, kembali lagi nih di podcast Grow with Asa. Kali ini bersama aku, Aprilia Aryani, dan sekarang aku lagi nggak sendirian nih di sini. Oke, kali ini aku bersama dengan temanku yang bisa kalian panggil dengan nama Wisal nih. Kami akan nemenin waktu kamu selama 20-30 menit ke depan dengan ngebahas seputar informasi menarik soal mental health issue, pengembangan diri, dan isu-isu yang lagi hangat buat dibahas. Gimana? Pada penasaran kan soal tema kali ini? Jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Oke, here we go. Oke, April. Di luar sana masih banyak banget teman-teman kita yang menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri bisa dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Gak jarang berbagai kasus pelecehan seksual kerap diabaikan dan dianggap sepele nggak sih? Padahal perilaku ini tuh gak bisa dibiarkan. Bener banget tuh Wisal, banyak dari korban yang mengalami trauma berkepanjangan loh. Bahkan beberapa dari mereka pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka ya karena mereka merasa beban trauma terlalu berat untuk mereka terima. Wah, parah banget sih. Nah, maka dari itu di podcast kali ini aku bersama April akan membahas lebih mendalam apa itu pelecehan seksual, dan bedanya dengan kekerasan seksual, serta bagaimana dampak secara psikologis bagi korban, dan kenapa korban pada umumnya cenderung takut untuk speak up. Selain itu nih, kita juga bakal ngebahas apa aja sih yang harus kita lakukan ketika melihat aksi pelecehan seksual dan cara kita menanggapi orang yang mungkin pernah atau lagi mengalami pelecehan seksual. Makin penasaran gak sih? Jangan kemana-mana ya, simak penjelasan berikut. Nah, Wisal, setuju nggak sih kalau fenomena pelecehan seksual semakin hari tuh kayaknya semakin meningkat nggak sih? Setuju banget. Hal ini tuh kayak jadi suatu permasalahan yang sangat serius di berbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Pelecehan seksual sendiri dapat dialami oleh siapapun sih. Bener banget. Bahkan nih, parahnya sekarang pelecehan seksual tuh nggak memandang korban dari gender loh, Hmm. termasuk perempuan ataupun laki-laki. Nggak memandang usia juga, dan dapat terjadi di mana aja, termasuk di sekolah, bahkan nih, di ruang publik sekalipun. Wah, oh iya, berbicara terkait pelecehan seksual, sebelum itu kita pelajari lebih dalam dulu nih terkait dari definisi dari pelecehan seksual itu sendiri. Menurut April, definisi dari pelecehan seksual sendiri itu apa sih? Kalau dari aku sih, pelecehan seksual itu tuh bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan perilaku yang tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasarannya atau ya yang bisa kita sebut sebagai si korban ya, yang pada akhirnya menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan lain sebagainya. Betul banget kata April. Pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak dapat dibenarkan dari sisi dan sudut pandang manapun. Nah, kalau Wisal sendiri gimana sih memaknai pelecehan seksual ini? Kalau dari aku, banyak dari kita yang salah kaprah dalam memaknai istilah pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Walaupun sekilas tampak sama, namun faktanya keduanya memiliki makna yang berbeda. Nah, kekerasan seksual merupakan istilah yang cakupannya tuh sebenarnya lebih luas daripada pelecehan seksual. Jadi, bisa dibilang kekerasan seksual dan pelecehan seksual tuh dua hal yang cukup berbeda loh. Nah, pelecehan seksual justru adalah salah satu jenis dari kekerasan seksual. Mungkin lebih jelasnya kayak gini. Kekerasan seksual itu segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Nah, tindakan ini dilakukan dengan cara memanipulasi atau menguasai si korban.
hingga korban merasa tidak berdaya untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki korban. Kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana saja, sama halnya dengan pelecehan seksual. Sementara menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual ini lebih condong kepada tindakan yang bernuansa seksual. Bisa melakukan kontak fisik maupun kontak non-fisik. Nah, nggak bisa bagi korban. Rata-rata dari korban pelecehan akan mengalami gejala PTSD nih. Nah, PTSD itu singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder atau yang bisa disebut dengan gangguan stres yang timbul pasca menyaksikan atau mengalami peristiwa yang traumatis seperti pelecehan seksual. Ih, serem banget ya sahabat Asa, takut banget loh. Ada dampak lainnya juga, korban yang mengalami PTSD akan merasa marah, malu, bersalah, cemas, dan kesedihan yang berkepanjangan. PTSD akan sangat berdampak bagi kehidupan korban. Korban biasanya akan terus terbayang akan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Mereka juga akan sering mengalami mimpi buruk tetap hal itu dan berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang dapat membangkitkan ingatan-ingatan tentang kejadian mengerikan yang pernah mereka alami. Menurut April, kira-kira ada efek lainnya nggak? Pasti ada dong. Nah, selain PTSD, korban pelecehan seksual itu tuh juga rentan banget terkena gangguan kecemasan. Korban pelecehan seksual akan terus ngerasa khawatir berlebihan mengenai peristiwa sehari-hari ataupun keseharian mereka. Sehingga korban tuh kayak sering merasa dihantui sama rasa takut dan tidak aman lagi. Buruknya nih, kecemasan berlebih sulit untuk dikendalikan dan gak jarang pada akhirnya menimbulkan stres yang berkepanjangan. Lagi, korban pelecehan seksual ini bisa mengalami depresi. Mereka akan merasa sedih atau tertekan, mudah lelah, dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai. Gak cuma itu, korban pelecehan seksual juga bisa menderita gangguan tidur, gangguan makan, kesulitan konsentrasi, bahkan gak jarang mereka menganggap diri mereka sendiri udah gak berharga lagi, dan gak segan untuk mengakhiri kehidupan mereka sendiri. Aduh, ternyata trauma yang mendalam menjadi alasan juga loh mengapa banyak korban pelecehan seksual memilih untuk tetap diam. Rasa takut teringat peristiwa pelecehan membuat kebanyakan korban memilih menutup diri dan enggan untuk membahasnya. Gak jarang juga banyak kasus justru lingkungan sekitar seakan menyalahkan si korban. Korban pelecehan seksual kan seharusnya mendapatkan dukungan saat berani mengungkapkannya, bukan justru malah disalah. Betul, setuju banget dah kata kamu, Pril. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari pelecehan seksual? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, bersikap waspada di lingkungan sekitar, luar, atau sebisa mungkin hindari tempat atau lokasi yang sepi untuk meminimalisir munculnya pelecehan seksual ya. Karena biasanya tindakan pelecehan seksual nih terjadi di tempat yang sepi. Namun bukan berarti tempat yang ramai bebas dari tindakan pelecehan. Yang penting tetaplah waspada dan jangan sampai lengah agar terhindar dari hal-hal yang nggak kita inginkan. Bener banget tuh, tapi jangan lupa juga ya untuk bekali diri kamu untuk pertahanan diri nih. Salah satu bentuk mencegah terjadinya pelecehan adalah membentengi diri kamu dengan membawa. Cobalah untuk bersikap tegas dan percaya diri. Perlu diketahui bahwa pelaku pelecehan biasanya mencari mangsa yang terlihat lemah dan tidak tegas. Hal ini dikarenakan orang yang tidak tegas cenderung takut untuk melawan dan berbicara ketika mengalami tindakan pelecehan. Oleh karena itu, demi melindungi diri sendiri, sahabat Asa harus berani tegas dan menyuarakan keberatan apabila seseorang berbuat hal yang membuatmu nggak nyaman ya. Nah, itu tadi beberapa tips yang dapat sobat Asa lakukan dalam menghindari pelecehan seksual. Namun nih, setiap orang tuh sebenarnya memiliki reaksi yang berbeda-beda loh ketika mengalami pelecehan seksual itu. Bahkan, nggak semua orang tuh mampu melakukan beberapa tips tadi ya karena mereka tuh udah terlanjur takut dan juga panik. Nah, kalau semisal sahabat Asa orangnya takutan dan juga panik kan? Berikut ada beberapa tips yang bisa sahabat Asa lakukan. Yuk simak penjelasan dari Wisa.
Oke, langkah awal adalah melapor ke pihak berwenang. Sahabat Asa mendapatkan pelecehan seksual. Sebaiknya segera laporkan ke pihak berwenang di lokasi terdekat. Mungkin sahabat Asa merasa ragu apabila tidak memiliki luka fisik. Namun, korban pelecehan seksual biasanya memiliki luka emosional. Jadi jangan takut untuk melaporkan pada pihak berwenang sebagai bentuk pelajaran pada pelaku ya. Nah, bener banget tuh. Tapi selain itu, sahabat Asa juga jangan sampai lupa ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sekecil apapun tindakan pelecehan harus ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Kita kan nggak pernah tahu riwayat penyakit apa sih yang dimiliki oleh si pelaku. Nah, selain itu, tes kesehatan juga sebagai bentuk bukti yang dapat membantu korban nantinya dalam membuat suatu laporan. Selain kesehatan fisik, perlu juga mengikuti konseling kesehatan mental. Tindakan pelecehan seksual memberikan dampak emosional dan psikologis yang mendalam bagi korban. Maka dari itu, jika sahabat Asa mendapatkan pelecehan, jangan ragu untuk mencari bantuan atau pendampingan dari psikolog atau psikiater. Nah, kemudian nih ada langkah terakhir, yaitu mencari dukungan dari orang yang kamu percaya. Tindakan berikutnya yang perlu dilakukan adalah mencari dukungan dari orang terdekat, entah itu keluarga, sahabat, teman, ataupun lembaga pelayanan. Lalu ceritakan kejadian pelecehan seksual yang kamu alami. Hal ini dapat meringankan beban pikiran si korban, karena pelecehan bukanlah hal sepele yang mampu ditanggung sendirian. April, pernah nggak sih bertanya-tanya bagaimana jika melihat terjadinya pelecehan seksual? Apa sih yang harus dilakukan apabila kita melihat pelecehan seksual terjadi di depan mata kita? Duh, pasti dong. Kita kan juga perlu memahami tindakan saat melihat kejahatan seksual di sekitar kita kan? Nah, ada beberapa strategi yang bisa kamu dan sahabat Asal lakukan untuk membantu agar pelecehan tidak terjadi. Wah, serius? Emang apa aja sih? Strategi ini disebut 5D, yaitu yang pertama direct atau langsung, di mana ketika pelecehan terjadi, sahabat Asa dapat merespon langsung dengan menegur dan mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Sebisa mungkin untuk berkata dengan jelas serta tegas ya. Kalau bisa, hindari perdebatan atau pertengkaran, lalu alihkan atensi terhadap korban. Jika pelaku merespon, abaikan saja dan langsung menolong korban. Jangan memperkeruh situasi. Ingat, keamanan diri sendiri dan korban yang harus kita utamakan. Wah, bener banget tuh. Nah, aku izin nambahin ya. Yang kedua, itu ada yang namanya distract atau distraksi. Seperti namanya, distraksi berarti mengalihkan perhatian pelaku pelecehan. Sahabat Asa bisa membantu korban dengan berpura-pura mengenal korban, menanyakan waktu ataupun tempat, atau melakukan hal kreatif lainnya. Intinya, cobalah mengabaikan pelaku dan fokus pada korban. Dengan begitu, pelaku akan mundur karena korban tidak merasa sendirian. Nah, yang ketiga yaitu strategi delegate atau delegasi. Strategi ini dilakukan melalui bantuan orang lain nih. Untuk menghentikan pelecehan seksual yang terjadi, sahabat Asa bisa bekerja sama dengan seseorang yang berada di sekitar tempat kejadian, ataupun menghubungi polisi, maupun seseorang yang berwenang untuk membantu. Kalau yang keempat namanya documentation atau dokumentasikan. Jika sahabat Asa menyaksikan pelecehan seksual, jangan ragu untuk merekam kejadian tersebut. Hasil rekaman tersebut sangatlah membantu sebagai bukti penting yang dibutuhkan korban nantinya. Pastikan sahabat Asa berada dalam keadaan aman ketika ingin merekam kejadian tersebut ya. Selain itu, sahabat Asa juga nggak boleh menyebarkan rekaman tersebut secara daring atau menggunakannya tanpa persetujuan korban. Tanyakan dulu nih pada korban, apakah ia membutuhkan hasil rekaman tersebut untuk membuat laporan. Yang terakhir, ada yang namanya delay atau menunda. Jika sahabat Asa nggak bisa melakukan apa-apa lagi nih untuk menghentikan tindak pelecehan,
Sahabat Asa dapat membantu korban setelah pelecehan tersebut terjadi. Tenangkan korban pelecehan dan tanyakan kondisinya, bagaimana keadaannya, apakah ia baik-baik aja dan bisa menawarkan diri untuk membantu korban. Dan jangan lupa untuk memposisikan diri sebagai seorang teman bagi korban ya. Ketika ingin menolong korban, sahabat Asa juga harus berhati-hati dan memperhatikan kondisi sekitar. Jangan bertindak ceroboh yang dapat membahayakan diri sendiri dan korban. Nah, kadang bingung kan ya, kita menyikapi teman ataupun orang terdekat kita yang pernah atau bahkan sedang mengalami pelecehan seksual. Sebab pastinya berat banget ya buat mereka untuk menghadapinya sendirian. Karena itu, kita sebagai orang terdekatnya harus berusaha untuk membantunya. Kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Mungkin kita akan terbawa emosi saat mendengar ceritanya, namun kalau aku boleh kasih saran, biarkan aja dulu mereka mencurahkan semuanya tanpa ada paksaan, penghakiman, juga komentar apapun. Jangan sampai mereka terluka untuk kedua kalinya. Berikan apresiasi kepada mereka karena sudah berani untuk speak up, agar mereka tidak merasa dikucilkan. Setuju sih. Dan jangan lupa berikan pelukan dan temani mereka. Kalau memiliki hubungan dekat dengan mereka, bisa kasih pelukan. Karena pelukan bisa memberikan efek tenang. Jika mereka nggak nyaman atau kamu sendiri yang merasa canggung, bisa dengan memegang tangannya, dengan mengusap punggung tangannya. Namun jika dia tetap merasa nggak nyaman, it's okay. Nggak perlu dipaksain juga sih. Wah, tapi ya, meskipun gitu, jangan tetap ditinggalin sendiri ya. Duh, jahat banget sih kalau kamu biarin mereka sendirian. Kadang bisa saja mereka menyakiti diri sendiri karena beberapa hal yang ada di pikirannya loh. Setuju banget tuh. Nah, di saat mereka udah cukup tenang, kamu bisa tanyain kepadanya, apa sih yang dirasa? Apakah ada fisik yang terluka ataupun rasa sakit? Kalau semisal ada, temani untuk berobat ke dokter ya. Jangan bikin dia merasa terintimidasi ya, sahabat Asa. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa sahabat Asa serta kita semua lakukan saat orang terdekatmu menjadi korban pelecehan seksual. So, jangan bingung lagi ya sahabat Asa. Tetap dukung dan rangkul dia, oke? Oke.